Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lili sudah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi pada hari ini, yaitu mengenai bagaimana seorang guru mendapatkan penghasilan tambahan di era digital ini. Kenapa saya membahas penghasilan guru di era digital? Karena di Indonesia ini pemakaian internet dari tahun ke tahun itu terus meningkat, banyak sekali yang menggunakan internet dan kita harus pandai-pandai curi situasi ini, bukan kita menjadi pemakai, tapi bagaimana caranya dengan banyak yang memanfaatkan internet ini kita bisa masuk ke peluang untuk menghasilkan atau untuk memproduksi sesuatu dari internet itu menjadi peluang penghasilan untuk kita. Nah, kita lihat di sini Ibu Bapak, kita bisa lihat data pemakai internet di Indonesia yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Di sini saya punya grafiknya. Nih, kita lihat grafiknya dari tahun 2017 sampai sekarang ini. Nah, dilihat di layar komputer Ibu Bapak di sini peningkatannya drastis ya, terus naik dari tahun ke tahun, nggak ada momen turunnya nih. Di sini naik terus. Nah, oleh karena itu, kita pandai-pandai yuk cari sesuatu dari sini, kita curi peluang supaya kita mendapatkan penghasilan dari internet itu sendiri. Nah, bahkan Indonesia termasuk 5 besar pemakai internet terbanyak di dunia. Nah, itu sekilas banyaknya pemakai internet di Indonesia ini untuk memotivasi kita supaya kita dapat menghasilkan sesuatu dari internet ini, bukan menjadi pengguna atau budak internet ya istilahnya kalau zaman sekarang itu. Nah, sumber pendapatan online atau passive incoming itu kita bisa dapat dari mana? Nah, dari mana ya? Nah, sekarang kita lihat dari mana kita mendapatkannya sumber-sumbernya itu. Nah, di sini ada beberapa sumber pendapatan, yaitu salah satunya ya itu adalah Google AdSense. Nah, Google AdSense ini bisa memberikan sumber pendapatan untuk kita. Nih, salah satunya yaitu melalui website atau istilahnya itu nanti bisa ngeblog, bisa menulis sesuatu di website yang pastinya bermanfaat untuk orang-orang yang membukanya. Nih, di sini saya juga belajar merintis untuk ke website. Sebenarnya sih baru ya dan belum mendapatkan penghasilan di sini, tapi seenggaknya mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk ibu bapak atau barangkali sebenarnya udah ada sih ibu bapak yang udah punya blog ya, pastilah semua di sini hebat-hebat, Elis percaya. Nah, di sini contoh website saya Elis Story, sebuah catatan guru PAUD, karena kebetulan saya adalah seorang guru PAUD. Nah, jadi saya di sini sharingnya itu tentang seputar kepaudan seperti ini. Nah, selanjutnya ada juga website yang udah sukses nih. Nah, website yang udah sukses salah satunya yaitu Padamu. Sebetulnya banyak, tapi saya mau kasih contoh, lihat ini yang website Padamu Pendidikan Indonesia. Nanti Ibu Bapak boleh buka dan bisa dilihat di sini ada iklan oleh Google. Nah, di sini website ini artinya sudah mendapatkan penghasilan. Dari mana ya? Dari iklan gitu ya. Seperti TV mendapat penghasilannya kan dari iklan. Begitu juga dari sumber pendapatan online kita yang kita buat dari website ini, penghasilannya dari iklan yang masuk ya. Nah, di sini juga ada YouTube. Nah, YouTube. Ibu bapak kan tahu ya kalau youtuber yang sudah pada sukses kayak Atta Halilintar, kayak Ria Ricis, mereka sukses-sukses banget ya. Nah, itu harus dijadikan motivasi buat kita. Eh, harus Wah, harus seperti itu ya, tapi kita tentu saja di bidangnya atau sesuai dengan bakat minat kita sendiri. Ini saya juga membuat channel YouTube namanya yaitu TKTP atau Eli Story. Saya sebenarnya ini baru kehitung baru belum 1 tahun, tapi alhamdulillah saya di sini sudah mendapatkan iklan
mendapatkan penghasilan lah, alhamdulillah, walau tidak sebesar seperti Atta Halilintar ataupun Ria Ricis. Nah, itu salah satu contoh channel dari YouTube saya, dan ini nih ada punya teman saya, ini beliau sudah sukses banget karena di sini subscribe-nya, viewernya, di sini grafiknya juga udah sangat bagus sekali. Nah, bisa ibu bapak lihat di sini ya. Saya memperlihatkan ini semua hanya untuk dijadikan motivasi atau inspirasi buat ibu bapak ya. Nah, di sini juga ada sumber penghasilan Google AdSense melalui aplikasi. Nah, aplikasi itu banyak sekali ya. Kalau kita bisa menciptakan aplikasi game, tapi yang mendidik mungkin kalau kita mau disesuaikan dengan profesi kita, kayak TTS, kayak teka-teki silang, nah seperti itu ya. Nah, itu sekilas dari sumber penghasilan dari Google AdSense. Nah, selanjutnya yaitu sumber penghasilan dari menjual e-book. Pasti ibu bapak tahu e-book itu apa. E-book itu adalah electronic book. Jadi kita bukan menjual bentuk fisik buku, tapi kita menulis dan orang membacanya secara online. Nah, di sini ada contoh seseorang yang sudah sukses nih di bidang menjual e-book ini nih. Ada Risalah Store. Nah, Risalah Store ini tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini udah ada produk-produk terbaiknya beserta harganya. Jadi, kita kalau mau baca ya bacanya di sini, gitu, diklik dan baca. Pasti ibu bapak tahu juga ya. Nah, terus di sini nih yang saya dijadikan inspirasi banget nih adalah Billionaire Store. Billionaire Store ini adalah yang punyanya itu Dewa Eka Prayoga, orang Indonesia. Beliau dipanggil Dewa Sale karena beliau ini sukses banget penjualannya. Penjualan bukunya, e-booknya itu sukses. Dia penghasilannya tuh sangat bagus. Grafiknya bagus sekali penjualannya. Nah, itu terus di sini juga ada mengajar online. Nah, mengajar online ini tentunya sesuai dengan keahlian kita atau profesi kita sebagai guru. Nah, di sini mengajar online, sumber-sumbernya bisa kita temui. Nih salah satunya ya. Salah satunya itu Udemy. Udemy itu sumber penghasilan mengajar online, aplikasi yang sudah paling lama ini, pertama ada Udemy ini ya. Dan ini udah tahap internasional tentunya karena pertama ada itu ya di luar negeri ya. Nah, di sini kita juga bisa jadi studentnya. Di sini tuh udah banyak sekali. Dan juga di sini ada Skillshare. Nah, kalau Skillshare ini sama kayak Udemy lagi, tapi ini mungkin generasi setelah Udemy. Sebenarnya banyak sumber-sumber mengajar online itu ya. Aplikasinya banyak sekali nama-namanya, tapi saya ini mengambil 3 nama yang umum lah, yang dikenal oleh publik ya. Nah, di sini Skillshare. Kalau Skillshare itu skalanya skala internasional. Kita bisa jadi studentnya, kita bisa jadi teachernya di sini. Tapi syaratnya kita harus fasih dan jago dalam bahasa Inggris tentunya. Karena penikmat atau pengguna Skillshare ini adalah orang luar negeri. Jadi sedunia menggunakan Skillshare untuk belajar dan juga untuk mengajar. Di sini kita lihat ya. Nah, tuh di sini teacher-teachernya itu dari luar negeri. Sebenarnya orang Indonesia juga ada yang sudah hebat dalam bahasa Inggrisnya di sini. Nah, karena materi yang disampaikan harus dalam bentuk bahasa Inggris juga. Nah, karena tadi yang saya kenalkan itu ada skala internasional, Udemy, Skillshare. Nah, di sini saya kenalkan juga skala
Lokal, ala lokal ya. Jadi di sini student atau teacher-nya itu dari Indonesia banyaknya. Emang banyak Indonesia yang menggunakan ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Nah, paket. Nah, di sini ada paket-paketnya. Tuh, ada kelas-kelasnya. Nah, kalau kita mau jadi student, nah di sini kita bisa beli kelasnya di sini. Nih, ada harganya. Nah, dari sini kita mendapatkan kalau kita teacher, nah ini penghasilan kita. Dari total-total uang rupiah ini adalah penghasilan kita. Tapi kalau kita menjadi student, kita mengeluarkan dan kita bisa belajar banyak di sini. Ini sama kayak pelatihan offline atau online, tapi di sini menurut saya ini manfaatnya banyak sekali karena ini sangat runtut ya dari 199.000 nih contohnya kita bisa belajar banyak dari beberapa bab, dari beberapa satu kategori itu ada beberapa subtema. Terus per bab kita bisa belajar banyak dengan harga segitu dan nanti ada exam dan kita akan mendapatkan sertifikat. Tapi kalau online atau offline kan beda ya. Kalau segini kan sekali ketemu, terus waktunya juga terbatas. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk kita mengenal lebih jauh tentang apa itu skill akademi. Nih, apa sih skill akademi dan bagaimana cara kita bekerja atau mendapatkan penghasilan di skill akademi atau kita mau belajar di skill akademi itu seperti apa? Kita lihat ya. Nah, di sini ada sekilas tentang skill akademi. Di sini ada sekilas tentang skill akademi. Ibu Bapak bisa lihat. Nih, skill akademi ini kita bisa memanfaatkannya sebagai siswa atau yang apa tadi yang saya sebutkan itu student ya, sebagai siswa. Jadi bisa dimanfaatkan kita mau jadi siswa aja dulu nih mau belajar gimana sih ruang kelasnya, cara pembelajarannya itu seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu oh seperti itu, wah mudah. Nah, kita tertarik nih mau jadi instruktur nih, boleh. Nah, di sini jadi instruktur ibu bapak bisa ya. Nih, bagaimana ya awal langkah? Langkah awalnya menjadi instruktur. Nah, di sini ada kita lihat di sini ada link daftar. Nanti pas kita buka skill academy ada link daftarnya. Kita klik. Nah, nanti di sini kita bisa mengetahui bagaimana persyaratannya untuk menjadi instruktur di Skill Academy seperti itu. Dan di sini ada jenis-jenis kemitraan. Saya sebutkan ada kemitraan individu, kemitraan lembaga, kemitraan individu dan lembaga. Nanti Ibu Bapak boleh buka satu persatu biar lebih paham. Di sini saya sekilas akan membuka contohnya kemitraan individu. Jadi syarat-syaratnya itu seperti biasa biodata kita lah. Dan di sini kita harus melampirkan silabus. Jadi kan kita mau jadi teacher. Nah, otomatis kan kita harus melampirkan silabus kita. Nanti Ibu Bapak bisa lihat contohnya diklik di sini ada silabus dari topik yang diajukan. Nanti ada contohnya di sini. Misalkan udah dimasukkan semuanya ke sini nanti boleh klik daftar sekarang. Nah, seperti itu sekilas untuk mendaftar atau membuka kelas menjadi instruktur. Nah, Ibu Bapak sekalian, itulah sekilas tentang skill akademi yang saya sampaikan. Jadi intinya kita harus bisa memanfaatkan peluang dari orang-orang yang banyak menggunakan internet di negara kita. Jadi kita nggak ikut latah ikut-ikutan nih memakai internet tanpa menghasilkan. Nah, kita harus curi peluangnya. Bagaimana caranya kita mendapatkan penghasilan dari para pengguna internet ini, tapi tentunya yang positif. Nah, tadi kan ada sesuai dengan profesi, kita mau membuka kelas, tapi sebenarnya ini tidak harus membuka kelas yang sesuai dengan profesi kita. Misalkan ibu bapak mengajar di matematika, tapi saya punya bakatnya di desain nih, atau di keahlian public speaking atau MC. Nah, ibu bapak boleh membuka kelas yang itu.
Nah, semakin banyak kelas, semakin banyak juga penghasilan kita. Tapi kalau misalkan mau mencoba satu kelas aja dulu, nah Kak, tadi sudah dijelaskan di sini ya, bagaimana cara membuat kelasnya. Di sini tentukan materi sesuai keahlian atau kategori, nanti dipilih struktur materinya seperti apa, tema subtemanya dan pembagian babnya, dan kita akan produksi pengajaran seperti biasa. Kita membuat video untuk diupload ke YouTube, ada syuting, ada presentasi layar, ada editing video, dan nanti terakhirnya upload video. Nah, baru orang lain bisa menikmati kelas kita. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa mencoba dari mana saja, dari sumber mana saja. Yang penting saya ini udah men-share ilmu yang saya punya. Saya yakin Ibu Bapak punya bakat-bakat terpendam, karena biasanya ya guru itu punya bakat terpendam nih yang tidak terlihat, yang tersembunyi. Jadi makanya saya share ini, mudah-mudahan Ibu Bapak bisa mengembangkan atau meningkatkan potensi bakat Ibu Bapak yang punya dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari sini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan acara ke moderator. Untuk yang mau bertanya, mangga melalui moderator, dan insya Allah saya akan menjawabnya.